Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Meskipun belum sampai nanti di akhir sampai ke pengsolatan dan lain sebagainya, ini kita hanya akan bahas beberapa saja. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwasanya setiap Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang bernyawa, itu semua pasti akan menemui ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan atau keburukan, semuanya adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana dari para hambanya yang paling baik amalnya. Jadi ajaban li amrin mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala mereka bersabar, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala mereka bersyukur. Nah, kita kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita berbuat, baik itu yang baik atau itu yang buruk, semuanya akan mendapatkan ganjaran dan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Nah, selanjutnya definisi jenazah. Nah, karena kita di sini akan membahas tentang pengurusan jenazah, kita harus tahu dulu apa itu jenazah. Jenazah adalah sebutan bagi orang yang telah mati, yaitu raga yang sudah tidak bernyawa lagi. Nah, jadi ini termasuk kata para ulama adalah qiyamatus sughra, kiamat kecil, di mana ketika nyawa ini berpisah dari jasadnya. Kenapa itu disebut sebagai kiamat kecil? Karena ketika itulah seluruh amalan kita tertutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi, kita sudah tidak bisa melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, maka di situ kematian ini disebut sebagai qiyamatus sughra. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh yang sudah mati ya. Jadi badan atau tubuh yang sudah mati itu disebut sebagai jasad, sebagai jenazah ya, sebagai jenazah. Kenapa? Karena nyawanya sudah berpisah dari jasadnya. Itu disebut sebagai jenazah. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan sebelum datang ajal ya. Sebelum datang ajal, apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus dilakukan sebelum ajal datang. Yang pertama adalah ajal pasti datang. Kita harus percaya bahwasanya ajal ini pasti datang. Ini adalah karena ini adalah sesuatu hal yang gaib. Ya, tidak ada manusia satupun yang tahu, tapi kita harus yakin bahwasanya ajal itu pasti datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan di depan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Nah, terus apa yang sudah kita lakukan ketika kita tahu bahwasannya kita pasti akan mati, ajal pasti akan menjemput kita? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi setelah kita yakin ajal pasti akan datang, tentunya kita harus mempersiapkan apa yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, di mana
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikumul ladzi fihi al-iman. Fihi al-iman wa taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat orang itu ganteng, orang itu jelek, orang itu putih, orang itu hitam, cacat, gede, kecil dan lain sebagainya. Allah tidak mempersoalkan tentang hal itu. Yang jadi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika orang mendekati ajal, apa yang harus kita lakukan? Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mentalqin orang yang hendak meninggal atau orang yang sudah mendekati ajalnya. Di sini kita diperintahkan untuk mentalqin. Apa itu mentalqin? Mentalqin itu membisikkan kalimat tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka bisikan kepada orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Nah, jadi mentalqin orang yang mau meninggal itu adalah suatu usaha kita agar mereka senantiasa dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman dan Islamnya terjaga. Kenapa? Karena setan itu berebut dengan kita. Ya, jadi orang yang hendak wafat itu, yang menjemput ajalnya, di situ setan berjuang. Bagaimana setan bisa menjerumuskan mereka menuju jurang neraka. Maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memerintahkan kepada kita untuk mentalqinnya, ya, untuk mentalqin orang yang hendak meninggal. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mentalqin? Mungkin ada beberapa kita yang tidak tahu bagaimana kita cara mentalqin orang yang mendekati ajalnya. Yang pertama adalah dengan membisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucap la ilaha illallah. Kita bisikkan di telinganya untuk mengucap la ilaha illallah, ya, terus menerus, ya, sampai hembusan nafas terakhir. Karena man qala la ilaha illallah, sebelum dia, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tidak terburu-buru dan tidak terlalu banyak mengulang-ulang agar tidak merasa terganggu, ya. Jadi pelan-pelan saja agar mereka ataupun orang-orang yang hendak meninggal ini lebih mudah menangkap dan tidak merasa terganggu. Kan kadang orang sudah sakit, ya, menahan sakit, kita terburu-buru kemudian mengulang-ulang, bahkan kadang sampai terganggu, akhirnya susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini dianjurkan untuk tidak terburu-buru dan tidak terlalu banyak mengulang-ulang. Kemudian jika sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak berbicara lagi. Nah, ketika sudah berhasil mengucapkan, jangan diajak berbicara lagi. Kalau bisa ditalqin lagi, tapi dengan pelan-pelan. Kemudian jika meminta sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam, jadi diperbolehkan oleh syariat, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu talqin ulang. Jadi ketika mungkin sudah mendekati ajalnya, minta sesuatu, mungkin minta makanan, minta minuman, ya, yang diperbolehkan syariat, ya. Jangan nanti sudah mau mati minta rumah, minta mobil kemudian diturutin. Nah, itu tidak masuk akal, ya. Yang harus kita lakukan adalah yang diperbolehkan oleh syariat, kemudian setelah itu kita talqin ulang, ya. Agar apa? Agar tadi akhiru kalamihi la ilaha illallah, agar akhir dari kalamnya ini la ilaha illallah. Kemudian apabila orang yang akan meninggal dunia masih bisa diajak berpikir, masih bisa diajak ngomong, maka kita menggunakan kata perintah. Ayo kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi apabila sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa diucapkan untuk berpikir, sudah tidak bisa diajak untuk berpikir, maka kita membisikkan aja di telinganya agar dia mengikuti. Nah, ini adalah cara mentalqin seorang muslim yang akan ataupun yang hendak meninggal dunia.
Kemudian selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan saat kematian. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui orang yang sudah meninggal, tetangga kita mungkin, kerabat kita, kemudian saudara, bapak, ibu dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Karena semuanya pasti mati, semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajh. Jadi semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menemui saudara, kerabat atau orang yang sedang meninggal, orang yang sudah meninggal, maka yang pertama adalah mengucap memejamkan matanya serta mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil memejamkan matanya. Kemudian setelah itu menyedekapkan kedua tangannya di dada dan meluruskan kakinya. Apabila sulit bisa diikat. Ya, jadi pokoknya diluruskan tangannya dan kakinya. Kalau memang susah diikat nggak apa-apa. Kemudian menutup mulut dengan mengikat kain dari dagu sampai kepala serta melepaskan pakaiannya dan menutup seluruh tubuhnya. Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah. Nah, ini pengurusan jenazah disegerakan. Kalau memang bisa segera dikuburkan, lebih baiknya adalah disegerakan untuk dikuburkan. Kemudian setelah itu mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya. Jadi kita kasih tahu. Kenapa harus kita kasih tahu? Agar banyak mendapat doa dari saudara, dari teman, dari sesama muslim yang lain. Semakin banyak yang mendoakan, itu semakin baik, dan itu semoga semakin meringankan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu melunasi hutang dan wasiat jika memiliki. Nah, karena hutang itu bisa menjadi penghalang, maka untuk walinya, ya, untuk wali atau kerabatnya hendaknya dia melunasi hutang si mayit. Setelah melunasi hutang baru wasiatnya ketika mempunyai wasiat. Nah, untuk wasiat sendiri dalam Islam sudah diatur tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Kemudian la wasiyata liwaris. Jadi tidak boleh mewasiatkan sesuatu kepada ahli waris. Jadi kita boleh mewasiatkan kepada selain ahli waris dengan batasan tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga hartanya. Nah, bagaimana ketika anaknya itu sedang membutuhkan harta, kemudian cucunya dan lain sebagainya, malah dia mau memberikan wasiat kepada yang lain. Nah, ini tidak dianjurkan karena tentunya yang lebih diutamakan adalah ahli waris adalah anak dan kerabatnya. Ini hal yang perlu dilakukan saat kematian. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas. Semoga ini bermanfaat. Nah, bisa bekal untuk kita dalam mengurus jenazah. Jadi tidak melulu kita mencari orang. Kadang kalau di adat di kita adalah kita mengandalkan orang lain, sedangkan kita sendiri tidak mampu dan tidak bisa. Padahal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika tidak ada yang melakukan, maka semuanya mendapat dosa. Nah, bagaimana kalau orang yang kita andalkan itu sedang tidak ada? Apakah kita biarkan begitu saja atau kita ngurusnya asal-asalan? Nah, itu tentunya tidak baik. Nah, semoga dengan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, bagaimana kita memandikan, bagaimana kita mensolati, mengkafani dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.